Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dihianati istri, diganti model cantik, bagian ke-10. Astagfirullahaladzim. Apa dia itu benar-benar perempuan? Kenapa tidurnya seperti itu? Sudahlah, lebih baik saya tidur di bawah saja. Netra wanita yang baru saja menjadi seorang istri itu terbuka perlahan sambil menguap dan menggeliat. Ia mengucek mata, lalu melihat ke samping tempat tidur. Perasaan gue udah nikah, tapi laki gue mana ya? Apa gue mimpi udah nikah? Karina duduk dan kembali menggeliat seraya berdiri. Kemudian, berjalan menuju ke kamar mandi. Mata wanita itu seketika membesar. Mulut pun menganga saat melihat sang suami tidur di atas karpet dengan tangan melipat di dada karena kedinginan tidak memakai selimut. Wanita itu bergegas menghampiri Ridwan dan menggoyang-goyang tubuhnya supaya terbangun. Hei, ayo bangun. Gue harus manggil dia apa ya? Ayang aja kali. Ah, lebay. Atau ayah? Haduh, umur gue sama dia beda 9 tahun, entar orang-orang kira dia bapak gue. Manggil mas aja, deh, kayak Mbak Fani manggil Bang Kevin aja. Sang suami perlahan membuka mata dan langsung memasang kuda-kuda, karena trauma dengan tendangan Karina tadi malam. Karina melohok sembari mengedip-ngedipkan mata besarnya yang indah itu karena heran melihat tingkah sang suami. Kenapa? Maaf, tidak apa-apa, kok, balas Ridwan seraya berdiri. Itu pipinya kenapa? Karina menyipitkan mata melihat pipi sang suami. Ridwan spontan memegang pipinya. Ini kena cakar tangan kamu, saat saya menggantikan baju kamu tadi malam. Karina langsung menyilangkan tangan di dada. Apa? Kamu menggantikan baju aku? Sang suami menjadi salah tingkah. Iya, tapi saya tidak melakukan apa-apa, kok, hanya menggantikan baju kamu saja. Saya takut kamu tidak nyaman tidur dengan memakai gaun pengantin. Wanita itu menghela napas. Oh, gitu. Mau diapa-apain juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Wajah Ridwan pun mendadak merah seperti tomat yang baru matang, saat mendengar ucapan sang istri. Karina lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap akan pulang. Seharusnya, mereka menginap selama 3 hari. Namun, mereka harus mengurus surat nikah ke KUA karena waktu daftar nama mempelai prianya Haris, bukan Ridwan. Ruangan kamar masih gelap karena gordennya belum dibuka. Ridwan membersihkan kamar tersebut selama sang istri mandi sambil berteriak-teriak nyanyi tidak jelas. Ku menangis, membayangkan. Betapa kejamnya dirimu atas diriku. Setelah selesai membereskan ruangan tersebut, Ridwan duduk termenung sambil menopang gadu dan mendengarkan sang istri yang masih terus bernyanyi. Hari ini, sebenarnya pria itu sudah berniat akan memberitahu tentang masa lalunya termasuk tentang Fani. Namun, melihat Karina yang sangat terluka oleh Haris, Ridwan pun mengurungkan niat tersebut karena takut sang istri dan keluarganya tidak akan menerima penjelasan dari pria itu apalagi Kevin. Ridwan terus merenung kebingungan sembari memijit-mijit keningnya yang hitam karena sering terkena sinar matahari, saat bekerja di ladang di kampung halamannya. Teriakan sang istri yang masih sedang bernyanyi pun akhirnya membuyarkan lamunan pria itu. Kau duakan cinta ini, dan pergi bersamanya. Setelah hampir 1 jam, Karina pun selesai melakukan ritual mandinya. Ia keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk sambil mengelus-ngelus rambutnya yang basah karena habis dikerimbat. Ridwan pun terperangah melihat pemandangan itu. Karina kemudian menggibas rambutnya sehingga membuat mulut sang suami terbuka lebar karena terpesona. Namun, akibat terlalu kencang menggibaskan rambut, handuk yang ia kenakan pun melorot ke bawah. Ridwan yang sedang duduk di atas tempat tidur pun seketika melompat dan berlari masuk ke kamar mandi. Bukannya mengambil handuk yang terjatuh dan memakainya kembali, Karina malah melohok melihat sang suami. Dia kenapa? Gumam wanita itu. Kemudian, ia melirik ke bawah. Astaga! Kegundahan hati Fani menjadi sedikit terobati karena Suci sekarang ada bersamanya. Wanita itu menyuapi sang anak dan memandikannya. Namun, si anak tidak lagi seperti dulu yang sering bercerita dan bertanya tentang berbagai hal.
Suci merasa canggung dan takut kepada Fanny setelah waktu itu pernah dibentak karena memanggilnya ibu. Suci juga tidak lagi merengek minta digendong oleh ibu kandungnya itu, karena ia sudah tidak mencium bau ibu pada diri Fanny. Kevin tersenyum saat melihat istrinya yang tampak bahagia ketika sedang bersama Suci. Ia membayangkan, seandainya saja mereka punya anak. Fanny memang mengaku memiliki anak dari suami terdahulunya, tetapi saat ditanya di mana keberadaan mereka, sang istri selalu mengeles. Seperti ada yang ditutupi. Suci terus diam saat sang ibu mengajaknya bicara. Sesekali, gadis itu hanya menjawab dengan anggukan kecil. Fanny menggendong sang anak, lalu membawanya ke depan rumah dan duduk di ayunan. "Sayang, kamu marah ya? Sama ibu?" tanya Fanny seraya membelai rambut anaknya yang hitam dan lebat. "Ibu minta maaf." Wanita itu tidak bisa lagi berkata-kata karena air matanya keluar begitu saja tanpa disuruh oleh sang empu. Fanny dengan sigap mengusap air mata yang menyerbu pipinya, lalu memeluk Suci. Detak jantung wanita itu terasa jelas oleh Suci yang berada di dekapan sang ibu. Bibir Fanny bergetar menahan tangis. "Setelah kamu besar nanti dan menjadi seorang ibu, pasti kamu akan mengerti. Namun, ibu berharap, kamu tidak seperti ibu," batin wanita berumur 26 tahun itu menjerit. Suci tiba-tiba meronta ingin turun dari pangkuan ibunya, karena melihat mobil datang dan Karina pun turun dari mobil tersebut bersama Ridwan. "Mama," panggil Suci sembari berlari menghampiri sang ibu tiri. Karina langsung menggendong gadis kecil itu dan mencium pipinya. "Wah, udah mandi, ya? Siapa yang mandiin?" Suci menunjuk ibu kandungnya. "Tante Fanny." "Terima kasih, ya, Mbak. Sudah ngurus anak saya hari ini," ucap Karina dengan senyuman khasnya. "Iya sama-sama," jawab Fanny dengan nada suara lirih. Karina lalu berjalan masuk ke rumah menyusul Ridwan yang sudah lebih dulu masuk. Dan Fanny mengikuti adik iparnya itu dari belakang. "Mama kemana aja? Kok dari tadi pagi tidak kelihatan?" "Aku takut Mama pergi." Wajah Suci mendadak murung. Karina malah tertawa mendengar ucapan anaknya. "Ya, tidak mungkin Mama pergi tanpa kamu. Kamu kan anak Mama. Kemanapun pergi, pasti akan Mama bawa. Masa ditinggalin?" Perkataan Karina bagaikan tombak yang menusuk hati Fanny yang sedang berjalan di belakang wanita itu. Ia langsung berhenti berjalan dan dia membatu. Fanny merasa tersinggung oleh adik iparnya. Bu Mila menyambut sang anak dengan wajah yang sumringah. Wanita paruh baya tersebut lalu mengajak semua anggota keluarga untuk sarapan bersama. "Sekarang, kamu itu udah nikah, Rin. Jadi, harus tahu dapur," tutur Bu Mila seraya mengambil nasi untuk menyuapi sang suami. "Karina sudah tahulah, Mam, dapur kan ada di sebelah sana." Sang anak menunjuk ke arah dapur. "Maksudnya harus bisa masak." Bu Mila menggeleng. "Oh, gampang itu Mam. Nanti belajar sama Mbak Fanny. Dia kan pintar masak." "Boleh gak, Mbak?" tanya Karina yang membuat Fanny langsung mendongkak. "Iya, boleh, kok. Nanti saya ajarin." Fanny tersenyum dengan mata yang sayup. Masakan Fanny memang sangat enak. Makanya, saat dia melamar kerja di restoran keluarga Bu Mila yang dipegang Kevin, ia langsung dijadikan sebagai juru masak utama. Disitulah awal pertemuan Fanny dan Kevin. Mereka sering berbincang membahas menu-menu baru di restoran itu, sampai cinta pun tumbuh di hati Kevin. Ia melamar Fanny yang masih memiliki suami. Beberapa bulan setelah Fanny bercerai dengan Ridwan, mereka pun menikah secara sederhana dengan hakim sebagai walinya, karena ayah dari wanita itu sudah meninggal dan ia tidak memiliki saudara laki-laki. Setelah makan dan mengurus surat nikah di KUA, Karina mengajak pergi anaknya ke salon milik sang teman yang rada-rada, yaitu Susanti. Kebetulan di sana ada teman-teman Karina sedang melakukan perawatan kecantikan. Susanti yang sedang menata rambut salah satu dari mereka melihat Karina turun dari mobil bersama anaknya. "Cin, cus, kita sambut pengantin baru dengan pelepasan burung onta." Mereka pun langsung menoleh ke arah Karina yang baru masuk, lalu berbondong-bondong menghampirinya. "Anak siapa ini, Beb? Gumus banget." Imutnya. Bersambung.